warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'atsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala aidan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Saudara-saudaraku kaum muslimin wa muslimah dimanapun berada, pertama, kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Rabbul Arsyil Azim, yang telah memberikan kepada kita semua karunia yang sangat banyak, tak terhitung jumlahnya. Karunia itu berupa keimanan, keislaman, dan kesehatan, kesempatan, terutama kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan, syahrun azimun mubarakun, bulan yang agung yang penuh dengan barokah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun situasi saat ini kita berada dalam situasi pandemi COVID-19 yang terjadi sedunia, sudah hampir 213 negara terjangkit COVID-19 ini. Namun demikian, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama diberikan panjang umur. Dengan penuh keimanan dan ketakwaan, kita bisa kembali bersua dengan Ramadan dengan penuh tetap gembira dan ceria. Kita selalu sambut Ramadan, marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan Ramadan. Sekalipun situasinya darurat COVID-19, tetapi kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin dimanapun berada, terutama rekan-rekan aktivis TKA-TPA Gunung Kidul, dimanapun kita berada, mari tetap semangat beribadah Ramadan dengan fit sekalipun dalam kondisi COVID. Alhamdulillah saat ini bersama Batko Kabupaten Gunung Kidul kita bisa saling bersua dari program kajian Ramadan online Batko Gunung Kidul. Kaum muslimin wal muslimah dimanapun berada, sebelum kita lanjutkan kajian ini, terlebih dahulu dalam situasi bulan Ramadan di mana setiap doa akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi doanya orang-orang yang sedang berpuasa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami menyerukan kepada seluruh ustaz-ustazah, kepada seluruh santri, kepada seluruh penggiat TKA-TPA dimanapun berada, mari kita senantiasa berdoa sebagaimana dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dalam hadis hasan riwayat Imam Tirmidzi, beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man ra'a mubtala faqala alhamdulillahilladzi 'afani mimma btalaka bih wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila lam yusbuhu dzalikal bala. Barang siapa yang melihat satu bala, satu ujian, kemudian dia berdoa, alhamdulillahilladzi 'afani mimma btalaka bih wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah buruk yang menimpa kalian dan telah melebihkan aku, telah memberikan keutamaan kepadaku di antara hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah. Kata Rasul, lam yusibbuhu dzalikal bala, maka orang yang berdoa itu tidak akan terkena bala. Sungguh luar biasa satu untayan doa yang dituntunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya yang ketika satu zaman, satu waktu mendapatkan bala berupa ujian yang buruk seperti yang terjadi saat ini, COVID-19. Apabila kaum muslimin, kaum mukminin berdoa, insya Allah maka wabah ini akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari selalu kita panjatkan doa ini kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap waktu-waktu mustajabah. Di bulan suci Ramadan ini insya Allah Ramadan datang, corona segera hilang. Saudara-saudaraku, bapak ibu, adik-adik, kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, saat ini kita berada dalam situasi pandemi COVID yang telah memapar atau mengenai jutaan jiwa. Yang meninggal ada ratusan ribu seluruh dunia. Di Indonesia, sebagaimana data yang dirilis oleh Satgas COVID-19 Kemenkes RI pada tanggal 23 April 2020, yang terpapar COVID-19 ada 7.775, yang dirawat ada 6.168, yang sembuh alhamdulillah tiap hari terus mengalami peningkatan, 960 sembuh hingga tanggal 23 April, dan yang meninggal 647. Mudah-mudahan dengan ikhtiar yang maksimal yang dipanggil oleh Allah ini tercatat mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Kaitannya dengan Ramadan yang saat ini kita gapai bersama, kita lalui bersama, kami mengajak mari kita tetap beribadah dengan sebaik-baik mungkin, sebagus mungkin, semaksimal mungkin, tetapi juga memperhatikan aspek keselamatan. Syariat Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmatan lil alamin. Sebagaimana Allah tegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam akan diberikan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali menjadi rahmat seluruh alam. Maka insya Allah bala sebagai sebuah ujian kaum beriman ini pun insya Allah sebagai salah satu bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang beriman, kita meyakini betul syariat Islam adalah syariat yang sempurna dan telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam datang dengan tujuan syariat untuk kemaslahatan dan keselamatan 5 perkara. Yang pertama, keselamatan agama atau hifdzuddin atau penjagaan agama. Yang kedua, keselamatan jiwa raga atau hifdzun nafs. Yang ketiga adalah hifdzul aql atau menjaga akal. Yang keempat, hifdzul mal atau menjaga harta benda. Kemudian yang kelima adalah hifdzun nasl atau menjaga keturunan. Situasi apapun,
kelima maqasid syar'i sebagai tujuan utama disyariatkannya Islam harus selalu kita upayakan. Dalam konteks wabah Covid ini, sebagai orang beriman kita harus menerima dan memiliki cara pandang sesuai dengan syariat Islam itu. Kita harus yakin, kita harus beriman bahwa ini terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga umat Islam harus menyikapi dengan kesabaran, dengan ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna sabar di sini kita harus tabah. Tidak boleh putus asa dan terus semangat, optimis untuk keluar dari situasi yang darurat ini. Makna ikhtiar adalah melakukan usaha semaksimal mungkin. Yang sehat, mari kita mencegah jangan sampai tertular dari yang sakit. Yang sakit, mari kita bergotong royong, ta'awun, saling tolong menolong agar bisa diobati dan bisa disembuhkan. Tetapi akhirnya kemudian, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Mari kita bertawakal kepada Allah, serah diri kepada Allah. Setelah berusaha semaksimal mungkin, maka insya Allah Allah akan berikan kecukupan. Dalam surah At-Taghabun ayat 11 Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi'idhnih, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in 'alim." Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kaum muslimin, bapak ibu, adik-adik, para pecinta Quran dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita jaga keberkahan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang utama. Kita menyimak beberapa ayat dan beberapa hadis. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah tegaskan, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu." Maka barang siapa yang menyaksikan bulan itu, maka hendaknya dia berpuasa. Alhamdulillah, di seluruh dunia, Indonesia khususnya, berdasarkan metode hisab, berdasarkan metode ru'yatul hilal, alhamdulillah 1 Ramadan 1441 Hijriah atau tahun 2020 saat ini jatuh pada hari Jumat Kliwon tanggal 24 April 2020. Mari kita beribadah dengan imanan wa ihtisaban. Ada 2 hadis yang kita perhatikan pada kajian kali ini. Kata Rasul, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban." Hadis yang lain, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Hadis ini dari Abu Hurairah dan hadis ini dua-duanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang menegakkan malam Ramadan dengan iman dan ihtisaban, dihapus atau diampuni segala dosanya yang lampau. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan imanan wa ihtisaban, maka akan diampuni dosanya yang telah lampau. Kaum muslimin dimanapun berada, hubungannya dengan konteks Covid ini, pemahaman syariat Islam yang di awal tadi kita sampaikan, pengamalan ibadah saat ini akan berorientasi pada terjaganya syariat Islam. Kewajiban agama ialah rukun Islam berupa ibadah puasa Ramadan dan sunnah qiyam Ramadan di tengah situasi darurat seperti sekarang ini. Mari kita perhatikan. Pertama, sebagai seorang muslimah yang sudah akil balik, yang sehat, bagi perempuan yang tidak sedang berhalangan atau haid, tidak sedang nifas, tidak menyusui,
yang tidak sakit, maka dia tetap diwajibkan untuk berpuasa Ramadan berdasarkan perintah Allah tadi. Namun Islam juga memberikan rukhsah, memberikan keringanan. Di antaranya orang yang sakit, yang sakitnya karena sakitnya dia berhalangan, ada kesulitan, ada madharat untuk berpuasa, maka dia bisa meninggalkan puasa namun mengqadha di hari yang lain. Bagi yang masih mampu sehat kembali, melaksanakan di luar Ramadan sejumlah hari yang ditinggalkan. Kalau sakitnya sangat berat, sakitnya menaun yang tidak ada harapan sembuh, maka dia diwajibkan untuk melakukan fidyah. Oleh karenanya kepada saudara-saudara kita yang sakit, maka diberikan keringanan tidak melaksanakan puasa Ramadan. Bagi saudara-saudara kita yang sekarang sedang melaksanakan perawatan pasien COVID-19, saudara-saudara kita ahli kesehatan, Pak dokter, Bu dokter, perawat, dan siapapun mereka yang sedang terlibat intensif di dalam merawat pasien, memerlukan stamina yang prima, memerlukan daya tahan tubuh yang bagus. Kalau sampai daya tahan tubuhnya, kekebalan tubuhnya ini dikhawatirkan akan menyebabkan satu kerusakan atau kebinasaan, maka tenaga kesehatan berdasarkan fatwa Majelis Tajim Muhammadiyah pun ini juga diperkenankan meninggalkan puasa Ramadan, namun mengganti pada hari yang lain di luar bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan alternatif. Allah memberikan keringanan ketika ada kesulitan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Selanjutnya, untuk menyempurnakan ibadah puasa kita ikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya, mari kita akhirkan sahur. Mari kita makan sahur, karena dalam sahur penuh dengan barokah. Kata Rasul, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian, karena dalam sahur itu penuh barokah. Yang kedua, antara berhentinya Rasul dari sahur dengan waktu subuh, kira-kira membaca Al-Quran biqadri 50 ayat. Kira-kira cukup membaca 50-an ayat. Sehingga ijtihad para ulama ada jadwal imsakiyah. Ini untuk menahan, untuk memberikan edukasi dan menyempurnakan ibadah berdasarkan sunnah, yaitu berhentinya sahur kita itu beberapa menit sebelum datangnya waktu subuh. Selama kita berpuasa, kita jaga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari bagi suami istri. Tetapi itu belum cukup agar pahala puasa kita berkualitas, maka kita jaga hal-hal yang merusak pahala puasa. Misalnya berkata dusta, melihat hal-hal yang diharamkan. Maka alhamdulillah di saat Covid yang kemudian anjuran pemerintah agar work from home, bekerja dari rumah, stay at home, kita tinggal di rumah bersama keluarga, maka insya Allah salah satu hikmahnya kita akan bisa banyak terhindar dari melihat hal-hal yang tidak boleh dilihat sementara kita sedang berpuasa. Jamaah kaum muslimin wal muslimah, para pecinta Quran, keluarga besar Batu Gunung Kidul dimanapun berada, rahimakumullah. Selanjutnya kita segerakan berbuka puasa.
atau takjil. Sekalipun saat ini dianjurkan agar berbuka bersama keluarga inti di rumah, dianjurkan untuk tidak melakukan buka bersama yang menghadirkan kerumunan orang banyak atau jamaah dalam skala besar. Namun kita tentu tetap ingin melakukan satu sunnah Rasul. Ketika sudah masuk waktu maghrib, maka segera akan kita berbuka puasa. Setelah masuk waktu maghrib, bismillahirrahmanirrahim, kita makan kurma atau semisalnya. Kemudian kita sholat maghrib, kemudian kita makan secukupnya. Setelah berbuka puasa kita berdoa, dhahabal dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Satu hikmah, kalau di kondisi normal kegiatan buka bersama dilaksanakan di masjid, di musola, di kantor baik negeri maupun swasta, kadang orang sulit untuk bersama keluarga, berbuka bersama keluarga di rumah. Inilah satu hikmah mungkin diantaranya Allah menghendaki agar kita kembali kepada keluarga sebagai basis, sebagai sentral untuk internalisasi penanaman nilai-nilai akhlakul karimah, untuk melatihkan pada istri, pada anak-anak kita, pada keluarga kita akan nilai-nilai Al-Quran yang senantiasa kita junjung tinggi di dalam pembelajaran TKA TPA kita. Kemudian yang terakhir ialah qiyam Ramadan atau sholatul tarawih. Kaum muslimin dimanapun berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat tarawih beberapa malam di masjid. Namun kemudian beliau melakukannya di rumah. Untuk dua hal ini sama-sama memberikan satu pelajaran kepada kita sekalian selaku umat beliau. Kalau kondisi normal, sholat tarawih lebih utama dikerjakan di masjid, di musola maupun tempat-tempat yang lain yang memungkinkan secara berjamaah, sebagaimana dilakukan Rasul di malam pertama, kedua, dan ketiga. Ketika itu malam pertama Rasul di Masjid Nabawi banyak orang yang datang. Malam kedua demikian, lebih banyak lagi. Malam ketiga demikian pula. Malam keempat begitu banyak yang datang. Rasul mengetahui bahwa telah ditunggu di masjid. Rasul mengetahui hal itu. Rasul juga tidak ada uzur untuk keluar dari rumah beliau. Namun Rasul tidak keluar memimpin sholat tarawih atau qiyam Ramadan. Begitu dinanti jamaah. Begitu setelah selesai subuh, Rasul kemudian menyampaikan bahwa Rasul tidak melihat ada uzur syar'i pada diri beliau. Rasul juga melihat kondisi sahabat yang lama menanti, tetapi Rasul menyampaikan, inni khasyitu an tufradu alaikum. Aku khawatir kalau hal ini difardukan atau diwajibkan atas kalian. Tetapi kemudian dalam perjalanannya di zaman Khalifah Umar bin Khattab, begitu banyak orang berkumpul di masjid, kemudian sholat sendiri-sendiri sesuai dengan imamnya masing-masing. Ketika Umar melihat hal itu, maka kemudian beliau berijtihad untuk dikumpulkan, untuk disatukan agar diselenggarakan secara berjamaah. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, qiyam Ramadan mari tetap kita laksanakan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keyakinan bahwa ini adalah perintah Allah, disunnahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dijaga oleh para sahabat dan kaum muslimin hingga akhir zaman. Mudah-mudahan terus menjaga sholat tarawih atau qiyam Ramadan ini sesuai dengan kemampuannya. Saat ini sesuai dengan anjuran pemerintah, fatwa Majelis Ulama Indonesia dan beberapa ormas Islam, bahkan seluruh kaum muslimin di penjuru dunia sepakat untuk qiyam Ramadan di rumah masing-masing, tetap berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
annahu man qama ma'a imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatan. Rawahu Tirmidzi. Bahwasanya barang siapa yang qiyam Ramadan bersama imam sampai selesai, maka ditetapkan baginya sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Karena itu marilah kita lakukan sholat tarawih ini di rumah berjamaah. Salah satu mengimami, suami mengimami keluarganya, atau kalau ada yang lebih fasih sekalipun anaknya diperbolehkan. Mari kita petik buah kegiatan TKA kita. Anak-anak kita yang lebih fasih pun boleh mengimami keluarga, manakala dia lebih fasih, lebih banyak hafalan Al-Qur'annya, lebih tartil, sebagaimana yang kita lakukan pembelajaran di TKA kita sebelumnya. Kaum muslimin, kaum muslimah dimanapun berada, demikian kajian singkat online yang bisa kita sampaikan, menyapa kita semuanya melalui program kajian online Batko Gunung Kidul. Mudah-mudahan sekalipun situasi berbeda, tetapi semangat ibadah Ramadan tetap terus kita jaga. Mudah-mudahan diterima Allah pahala kita, kemudian diampuni dosa kita, dan kita diberikan oleh Allah derajat takwa sebagaimana tujuan kita beribadah. Sebagaimana kita beribadah dalam surah Al-Baqarah ayat 21 yang saya bacakan di depan. Kita beribadah ini tujuannya agar kita bertakwa, dan kita disadarkan berpuasa tujuannya agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Demikian, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Segala khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.